Baik teman-teman, kita langsung saja untuk pembelajaran hari ini berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Namun bedanya, di sini ada bilangan pecahan negatif teman-teman. Nah mungkin teman-teman kan selama ini belajarnya yang positif begitu ya. Nah kita mulai belajar yang ada negatifnya, bilangan pecahan yang bermuatan negatif. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya sama teman-teman seperti penjumlah atau pengurangan bilangan pecahan yang lain pada umumnya, yaitu menyamakan penyebut dengan KPK, menentukan pembilang baru ya. Kalau misalkan penyebutnya berbeda pasti pembilangnya juga berbeda ya kan. Baru kita mengoperasikan. Namun yang dioperasikan adalah pembilangnya saja. Kita langsung ke contoh nih. Ini salah satu contoh yang mungkin teman-teman sering dapati gitu ya, atau sering kerjakan, yaitu penjumlahan bilangan pecahan positif dengan bilangan pecahan positif ya. Nah, kita ulas kembali nih cara menjumlahkan bilangan pecahan. Jadi ketika teman-teman menemui soal seperti ini, hal yang pertama dilakukan adalah apa teman-teman? Yap, betul sekali, menyamakan penyebut. Ini kan penyebutnya 8 dan 12 ya kan. Nah ini kita samakan dulu nih penyebutnya. Berarti kita cari KPK teman-teman. KPK dari 8 dan 12. Ada yang masih ingat cara menentukan KPK bagaimana? Oke, kita ulang kembali. Jadi bisa menggunakan tabel seperti ini. Ini 8, ini 12. Nah, dibagi oleh bilangan prima. Bilangan prima itu berapa saja teman-teman? Bilangan prima itu berarti ada 2 ya. Ada 3, ada 5, ada 7. Nah, jadi urut pertama 2, kita bagi 2 dulu. Bisa gak dibagi 2? Bisa. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. Nah, kita bagi lagi. Bagi 2 lagi bisa gak kira-kira? Bisa. Bagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, bagi 2 lagi, bisa gak? Bisa, masih bisa. 2 bagi 2 kan 1 di sini. Nah, kalau 1 itu berarti sudah berhenti teman-teman. Nah 3 bagi 2 kan gak bisa, berarti tetap tulis 3. Nah seperti ini. Setelah itu baru dibagi dengan 3. 1 tetap, 3 bagi 3, 1. Nah begitu. Jadi KPK-nya adalah perkalian ini semua. KPK 2 pangkat 3 dikali 3. Berapa? 2 pangkat 3 kan 8 ya kan? Dikali 3, 24. Nah 24 berarti penyebutnya adalah 24 nih teman-teman. Tulis 24 ditambah per 24. Nah, kita cari pembilang barunya. 24 dibagi 8. Berapa? 3. Berarti 7-nya ini dikali 3. 21. 24 bagi 12, 2. Berarti ini 8-nya dikali 2, 16. Sama dengan berapa? 37 per 24. Begitu. Atau mau diubah menjadi pecahan campuran. Nah, masihnya pecahan campuran gimana? Berarti 37 dibagi 24 kan 1.
Sisanya berapa teman-teman? Sisanya adalah ya 13 per 24. Ini dihapus dulu. Nah, jadi begitu teman-teman. Masih ingat lah ya. Ini kan pelajaran SD ya. Dibuka lagi kalau misalkan lupa. Lalu bagaimana dengan bilangan pecahan campuran? Nah, masih ingat tidak? Di sini ada 2 7/8 ditambah 3 2/3. Jadi ada beberapa cara teman-teman. Bisa diubah dulu menjadi pecahan biasa, ya. Atau langsung dijumlahkan dalam bentuk seperti ini juga bisa. Tapi kalau Ustadz sendiri, gampangnya itu langsung aja dijumlahkan dalam bentuk seperti ini. Jadi angka yang besar itu dioperasikan dengan angka yang besar, ya kan? Berarti di sini sama dengan dalam kurung 2 ditambah 3. Nah, yang pecahan dijumlahkan dengan yang pecahan. Ini Ustadz ganti warnanya deh, supaya mudah dipahami. Yang pecahan dijumlahkan dengan yang pecahan. Berarti ditambah dalam kurung 7/8 ditambah 2/3 sama dengan 2 sama 3-nya dijumlah jadi berapa? 5 ditambah. Nah, sekarang pecahannya nih. Dalam kurung. Penyebutnya disamakan dulu. 8 sama 3, KPK-nya berapa teman-teman? Berapa yo? Betul. 24. Delapan kali berapa supaya 24? Atau 24 dibagi 8 kan 3. 3 dikali 7 21. Ya ini 3 kali berapa supaya 24? Berarti sama aja 24 dibagi 3, 8. 8 dikali 2 16. Ya, berarti hasilnya adalah 5 ditambah 37 per 24. Nah, seperti ini. Sambil dicek ya, takutnya Ustadz juga rada salah. 5 ditambah, nah ini kan bisa diubah menjadi pecahan campuran ya teman-teman. Kita ubah dulu menjadi pecahan campuran. Menjadi berapa teman-teman? 37 bagi 24 ya. Jadi ada roti 37 dibagi sama anak 24. Berarti kan supaya adil dapatnya 1-1 ya kan? Iya, jadi 1. Nah, sisanya berapa? Sisanya berarti tinggal dikurangi saja. 37 dikurangi 24 kan? 13 per 24. Berarti hasilnya adalah 6 13 per 24. 6 itu berarti 5 tambah 1 kan 6. Nah, yang pecahannya mengikuti. Begitu. Oke.
Lalu kondisi yang kedua, contoh yang kedua, yaitu penjumlahan bilangan pecahan positif dan bilangan pecahan negatif. Jadi satunya bilangan pecahan positif, yang satunya bilangan pecahan negatif. Nah, contoh soalnya seperti ini. 9/12 ditambah negatif 3/5. Caranya sama teman-teman, ketika teman-teman kemarin mengoperasikan bilangan bulat, ya. Di sini kan tandanya bertemu nih. Bertemu nih. Positif bertemu negatif. Jadinya apa? Betul, pengurangan. Sehingga soalnya menjadi 9/12 dikurangi 3/5. Ya udah, kayak pengurangan biasa kan jadinya. Penyebutnya disamakan terlebih dahulu, terus jadi pembilang baru, lalu baru dikurangi. Penyebutnya berapa nih? Penyebut berapa? Oke, kita coba menggunakan tabel KPK, tabel faktor. Berarti 12 sama 5. Dibagi sama siapa nih? Dibagi 2 dulu, betul. Kan ada yang bisa dibagi 2 nih, 12. 12 bagi 2, 6. 5 bagi 2 kan nggak bisa. Berarti tetap 5. Lalu dibagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 5 bagi 2 kan nggak bisa. Berarti tetap 5. Dibagi lagi. Bagi berapa? Bagi 2 kan udah nggak bisa nih. Berarti sekarang bagi 3 dulu. Iya. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 kan nggak bisa. Tetap 5. Nah, baru nih 5-nya supaya jadi 1. Berarti dibagi sama siapa? Ya dibagi sama 5 itu sendiri. 1, 1. Nah, ini KPK-nya. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berarti 4 dikali 3 dikali 5. Berapa yuk? Betul, sama dengan 60. Berarti ini 60. Nah, penyebutnya berapa nih penyebutnya? Pembilangnya 12 kali berapa supaya 60? Betul, kali 5. Berarti 9-nya nih kali 5. 45. Nah, 5-nya menjadi 60. Berarti kali berapa? Kali 12, betul. Berarti 3 kali 12, 36. Sama dengan berapa yo? 9/60. Ini jawabannya. Atau mau disederhanakan? Ini kan masih bisa disederhanakan nih. 9 sama 60 sama-sama dibagi berapa teman-teman? Betul, dibagi 3. Jadi 9 bagi 3, 60 bagi 3 juga. Berarti 3/20. Nah, ini hasil yang paling sederhana. Lalu bagaimana kalau misalkan yang negatifnya itu di depan? Nah, seperti ini. Negatif 5/8 ditambah 1/6. Sama seperti kemarin kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, teman-teman. Ketika bilangan bulat negatifnya di depan, maka kita aplikasikan sifat apa? Betul, sifat komutatif untuk memudahkan penghitungan, yaitu sifat yang dibalik saja. Berarti 1/6 ya ditambah dalam kurung negatif 5/8. Nah, seperti ini.
Ini kan sama aja. Jadi 1/6 dikurangi 5/8. Oke, kita kerjakan bersama-sama. 6 dan 8, KPK-nya berapa teman-teman? Berapa yo? Betul, 24. 24. 6 kali berapa supaya 24? Kali 4, ya kan? Ya berarti atas kali 4 juga. Berarti 4. 8 kali berapa supaya 24? Kali 3. Berarti atas juga dikali 3. 5 kali 3 15. Nah, ini per 24. 4 dikurangi 15 kan nggak bisa. Oh ya berarti dibalik aja, 15 kurangi 4. Tapi nanti dikasih tanda negatif. Nah, 15 kurangi 4 berapa teman-teman? Betul, 11. Berarti hasilnya adalah negatif 11/24. Begitu. Next, selanjutnya teman-teman, yaitu contoh pada bilangan pecahan campuran. Nah, jadi yang satunya positif, yang satunya negatif. Seperti contoh soal seperti ini. 6 3/4 ditambah negatif 4 3/5. Gimana cara mengerjakannya? Hampir sama. Hampir sama seperti yang tadi. Cuman bedanya di sini. Tandanya bertemu teman-teman. Positif bertemu negatif. Jadinya apa? Jadi pengurangan, betul. Jadi 6 3/4 dikurangi 4 3/5. Nah, seperti ini. 6 dan 4-nya dikurangi sendiri di sini, berarti 6 dikurangi 4. Nah. Lalu yang pecahnya juga sendiri. 3/4 dikurangi 3/5. Nah, sisanya coba teman-teman kerjakan sendiri. Ustadz kasih waktu 10 detik. Terlalu cepat? Atau terlalu lama? Berapa teman-teman? Ayo. Hasil akhirnya berapa? Coba yuk teman-teman silahkan dilanjutkan sendiri. Latihan. Sudah yang ketemu? Berapa jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah 2 3/20. Ini jawabannya. Begitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan soal yang seperti ini? Jadi angka yang depan itu lebih lebih kecil ya. 3. Nah, di sini 5. Walaupun di sini tandanya itu negatif ya. Ini lebih kecil sebenarnya teman-teman. Ini lebih kecil ya. Cuman secara kalau nggak ada negatifnya kan ini besar ya. 5/1/6 lebih besar daripada ini kalau nggak ada negatifnya. Jadi kalau misalkan ini tandanya bertemu, berarti kan jadinya 3/5/8 dikurangi 5/1/6. Iya kan? Nah, 3-nya kan lebih kecil daripada 5/1/6. Terus gimana cara menguranginya? Sama seperti bilangan bulat yang kemarin. Ketika ada 3 dikurangi 6 ya. 3-nya kan lebih kecil nih daripada 6. Ya berarti cara pengurangannya dibalik saja. 6 dikurangi 3. Tapi hasil akhirnya nanti dikasih tanda negatif. 6 kurangi 3 berapa?
3. Oh, berarti hasilnya adalah negatif 3. Seperti itu. Sama, kita aplikasikan ke sini nih. Berarti kita tinggal kuranginya itu dibalik dari belakang ke depan. Nah, nanti hasil akhirnya dikasih tanda negatif. Berarti sama dengan, ini kasih sama dengan. Berarti negatif dalam kurung 5 1/6 dikurangi 3 5/8. 8-nya jelek banget sih. Sebentar, saya ganti. 8. Nah, sama dengan, berarti negatif dalam kurung 5 kurangi 3, 5 kurangi 3 kan 2. Nah, 2. Lalu yang pecahan dengan pecahan 1/2, 1/6 dikurangi 5/8. Nah, coba teman-teman lanjutkan ini, ayo. Berarti negatif 2 tambah berapa nih pecahannya? Ayo cari coba. Saya kasih waktu deh. 6/8. 6 sama 8 KPK-nya berapa? Berapa ayo? Ada kendala? Oke, jadikan penyebutnya itu menjadi 24, ya kan? Atasnya berarti berapa? 6 kali berapa supaya 24? Kali 4. Berarti ini kali 4. Berarti 4 dikurangi 8 kali berapa supaya 24? Kali 3. Berarti 5-nya kali 3. 15. Nah, kita hapus dulu yang nah. Berarti di sini negatif. Nah, 4 kurangi 15 kan nggak bisa, teman-teman. Berarti 4-nya ini harus kita bantu nih. Bantu supaya bisa dikurangi sama 15. Gimana cara bantunya? Kita pinjamkan 1 dari 2 ini. 1 untuk 1 sisanya, 1 dimasukin ke sini. 1 masukin ke sini. Jadi 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah 4 dikurangi 15 per 24. Nah, seperti ini. Berarti 1 ditambah dalam kurung. Nah, 1-nya ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi berapa? Betul, jadi 24 per 24. per 24 ditambah 4 dikurangi 15 per 24. Nah, sama dengan negatif dalam kurung 1 ditambah
Nah ini kan tinggal dijumlahkan saja nih. 24 tambah 4 kan 28. 28 dikurangi 15, 13 jadinya. Per 24. Sehingga hasilnya adalah negatif 1, 13 per 24. Nah, ini hasil akhirnya. Bagaimana? Apakah sudah mulai pusing? Kalau pusing, minum obat ya. Nanti kita ulang lagi kok ya. Nanti teman-teman juga bisa mereplay lagi ketika ada kesulitan. Jadi begitu teman-teman, untuk bilangan pecahan campuran. Kita lanjutkan materi contoh berikutnya. Lanjut ke contoh berikutnya teman-teman, yaitu penjumlahan bilangan pecahan negatif dengan bilangan pecahan negatif. Jadi kedua-duanya itu bilangan pecahan negatif. Ketika dijumlahkan itu bagaimana? Sama seperti bilangan bulat teman-teman caranya. Berarti hasilnya pun akan negatif. Jadi kita tambah negatif dulu di sini. Negatif dalam kurung. Nah, pecahannya dijumlahkan. 11 per 14 dijumlahkan dengan 2 per 5. Seperti ini. Berarti negatif dalam kurung. Nah, 14 sama 15 berapa KPK-nya? Kita hitung bersama-sama di sini, oke. Jadi jangan sampai lupa nih teman-teman cara menentukan KPK. Berarti dibagi berapa dulu? Ayo. Betul, dibagi 2. Hasilnya 7. Nah, 5 bagi 2 kan nggak bisa, berarti tetap 5. Terus dibagi lagi, bagi berapa? Betul, bagi 5. 7 bagi 5 kan nggak bisa, berarti tetap 7. 5 bagi 5, 1. Nah, 5-nya udah 1 nih. Sekarang tinggal 7-nya supaya 1 berarti dibagi 7. Berarti 7 ini 1, ini 1. Oke. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 5, 10. Ini kan dikali sama dengan 10. Nah, 10 kali 7, 70. Oh, berarti KPK-nya adalah 70. Berarti sini per 70, langsung digabungin aja. Ditambah. Nah, ini pembilangnya berapa nih? Pembilang barunya. Berarti 14 kali berapa supaya 70? Betul, kali 5. Berarti 11-nya dikali 5. Berarti 55. Nah, 5 supaya 70 dikali berapa? 14. Berarti ini 2-nya dikali 14. Sini 2 dikali 14. 2 kali 14, 28. Betul. Nah, berarti hasilnya adalah sama dengan negatif 55 ditambah 28. Berapa teman-teman? Betul, 83 per 70. Diubah menjadi pecahan campuran bisa. Berarti 83 dibagi 70. 83 roti dibagi sama 70 anak supaya rata. Dapatnya berapa dulu? 1 kan? Dapatnya 1. Sisanya berapa? Sisanya 13 per 70. Nah, ini jawabannya. Lalu bagaimana dengan bilangan pecahan campuran? Contohnya negatif 2 1/4 ditambah negatif 1 2/5. Caranya sama teman-teman. Intinya ketika teman-teman mempunyai soal seperti ini ya, formatnya adalah seperti ini. Kedua-duanya adalah bilangan negatif ya, terus dijumlahkan. Pasti hasilnya adalah negatif, berarti kasih tanda dulu negatif di sini. Lalu dihitunglah di jumlah nih. 2 ditambah 1 ya.
Nah, pecahannya juga ditambah dengan pecahan. Berarti 1/4 ditambah 2/5. 2 tambah 1 berarti 3. Sama dengan 3 ditambah 2 dan 5. KPK-nya berapa? 20. Betul. Sini berarti 5 ya. Sini 8. Nah, berarti hasilnya adalah 3. 5 tambah 8, 13 per 20. Nah, dikasih tanda negatif, berarti hasilnya adalah negatif 13 per 20. Seperti ini. Mudah kan? Nanti kalau lupa atau bingung caranya, diulang-ulang lagi ya videonya. Next, pengurangan bilangan pecahan negatif dengan bilangan pecahan negatif. Tadi kan penjumlahan, yang kedua-duanya negatif. Nah, sekarang pengurangan. Sama caranya. Dikasih tanda negatif dulu, negatif. Nah, terus kita hitung nih pecahannya, dikurangi. Berarti 7/15 sama dengan dikurangi 2/6. Nah, KPK-nya berapa yuk? 15 sama 6. Hitung sendiri coba yuk. Bisa ketemu? Betul, 30. 15 supaya 30 kali berapa? Kali 2, berarti 7-nya kali 2. Berarti 14. Nah, 6-nya supaya 30 kali berapa? Kali 5, berarti 2 kali 5. 10. Sama dengan 4/30. Sehingga hasilnya adalah negatif 4/30. Ingat, jadi kalau dua-duanya itu bilangan negatif ya, terus dikurangkan atau ditambah, itu dikasih tanda negatif dulu hasil akhirnya. Begitu teman-teman. Disederhana lagi bisa nggak? 4 sama 30 sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2, betul. Berarti negatif. Ini bagi 2 jadi 2. Ini bagi 2 jadinya 15. Berarti negatif 2/15. Lalu pada bilangan pecahan campuran ya. Negatif 3, 7/10 dikurangi negatif 2, 2/5. Sama caranya. Yang pertama pastinya dikasih tanda negatif dulu di hasil akhirnya. Lalu 3, 7/10 dikurangi 2, 2/5. 3, 7/10 dikurangi 2, 2/5. Ini gak usah pakai kurung. Berapa nih? Berarti 3-nya dikurangi 2 ya kan? 3 dikurangi 2. Lalu yang pecahan dikurangi dengan pecahan. 7/10 dikurangi 2/5. 3 kurangi 2 berarti 1 ditambah. Nah, 7/10 dikurangi 2/5 berarti penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 10. Ya kan? 7 dikurangi 10 bagi 2 kali 2. Ini 5 kali berapa supaya 10 kan kali 2. Berarti 2-nya dikali 2. 4. Nah, jadi hasilnya adalah 1, 3,
per 10. Dikasih tanda negatif, berarti negatif 1/3 per 10. Begitu. Bagaimana? Apakah ada yang merasa kesulitan? Kalau masih sulit, tinggal diulang-ulang lagi videonya, ya. Coba, kalau misalkan masih sulit lagi, coba tanyakan langsung ke Ustadz, ya, melalui WhatsApp. Oke? Next. Penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, ini pecahan desimal, teman-teman. Ada 1,75 ditambah 0,35. Masih ingat lah ya? Ini gampang, kayak penjumlahan biasa. Tapi ketika menemukan desimal, berarti komanya itu harus atas bawah, teman-teman. Harus pas. Ini 1 ya, 0,75. Nah, komanya ini harus atas bawah, harus lurus. Nah, depannya koma ini 0, belakangnya ada 3 dan 5. Baru deh jumlah. 5 tambah 5 10. 5 1 ya. 1 tambah 7 8 tambah 3 11. Nah, komanya lagi di sini. 1 di sini, jadi 1 tambah 1 2. 2,10. 2,10 itu sama saja dengan 2,1. 0 di akhir, ya, 0 yang paling belakang di bilangan desimal itu bisa dihilangkan, ya. Begitu. Next. Nah, ini pengurangan. Sama. 2,56 dikurangi 1,85. Komanya itu harus urut, harus lurus nih. Lurus ya. 6 kurangi 5 1. 5 kurangi 8 gak bisa, pinjam ini jadi 15. Ini sisa 1. 15 kurangi 8 7, 1 kurangi 1 0. Berarti hasilnya adalah 0,71. Next, nah ini kalau misalkan depannya itu lebih kecil daripada belakang, ya kita kurangkan saja dari belakang ke depan, ya kan? Nanti ini dikasih tanda negatif hasil akhirnya. Berarti 3,85 dikurangi 2,56. 5 kurangi 6 kan gak bisa, pinjam 1, jadi 15. Ini tinggal 7. 15 kurangi 6 9. 7 kurangi 5 2, 3 kurangi 2 1. 1,29. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 1,29. Begitu. Mudah kan? Gampang ya. Nah, untuk selanjutnya tinggal latihan nih. Ada 7 soal, teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan ya untuk latihan. Nanti kalau sudah selesai, silahkan laporkan ke Ustadz melalui Google Classroom. Baik teman-teman, itu dia materi kita pada pagi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan tadi melalui video udah dipahami ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ngerasa ada kesulitan atau mungkin masih bingung, ya bisa langsung tanyakan ke Ustadz ya melalui WhatsApp. Dan untuk latihan soalnya jangan lupa untuk dikerjakan. Ustadz tunggu pelaporannya. Batas maksimalnya adalah jam 4 sore, yang pastinya melalui Google Classroom. Ya, begitu. Dan akhirnya kita tutup dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, ya, sudah fokus mengikuti pembelajaran Ustadz pada pagi kali ini.
Syukran jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.